Baik, selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas tentang kelanjutan dari proses untuk pengolahan citra. Jika pada dua video sebelumnya kita telah membahas tentang bagaimana memilih fitur dan juga mengekstraksi fitur, di contoh kita sudah gunakan GLCM dan juga VCA. Nah, maka kita sekarang akan melangkah satu langkah lagi ke ilmu yang disebut sebagai pengelompokan tanpa label atau klasterisasi. Ya, tentunya karena di sini kita pembahasannya adalah berupa citra digital, maka seluruh data nanti akan menggunakan citra digital. Sebelumnya pastikan Anda sudah mengunduh code dan juga dataset yang ada di blog. Lebih tepatnya di bagian dataset C untuk klasterisasi dan juga code GLCM dan FCM. Nanti kita akan kombinasikan ekstraksi fitur GLCM dengan algoritma klasterisasi FCM. Bagi yang sudah mendownload, kita bisa langsung untuk mendalami terlebih dahulu materi tentang klasterisasi atau pengelompokan tanpa label. Ya, satu algoritma yang akan kita ambil di sini adalah fuzzy C-means atau FCM. Ada 3 sub pembahasan, yaitu tentang apa itu klasterisasi atau pengelompokan tanpa label. Di sini kita menggunakan yang disebut sebagai fuzzy C-mean, di mana nanti akan ada fungsi dan pusat klaster, lalu kita akan melakukan klasterisasi dengan algoritma FCM. Baik, singkat saja, ditemukan tahun 81 ya, menggunakan sekumpulan klaster fuzzy sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Nah, fungsinya adalah algoritma ini menentukan pusat klaster secara acak atau random sejumlah n, misalkan kita ingin membagi menjadi 3 atau 5 klaster, maka nilai itu yang akan kita tentukan. Sejumlah k klaster atau n klaster atau x klaster. Kemudian dia akan memilih sekian nilai acak untuk sebagai pusat klaster awal. Kemudian klaster akan terus diperbaiki dengan cara memperkecil nilai objektif hingga batas tertentu. Misalkan jika selisihnya sudah di bawah 0,1 maka berhenti. Atau dengan ketentuan jumlah iterasi. Jika sudah mencapai 1000 iterasi maka berhenti. Untuk menentukan apakah nilai objektif itu sudah bisa digunakan sebagai kriteria pemberhentian, maka perlu dihitung terlebih dahulu fungsi objektif, yaitu dengan persamaan berikut. Kita akan hitung. Di sini ada mu atau derajat keanggotaan dari data I terhadap klaster J. Kemudian kita kalikan dengan selisih data tersebut terhadap klaster yang ditentukan. Kemudian kita kuadratkan. Nah, bagaimana untuk mengetahui fungsi keanggotaan? Ya, kita akan bahas selanjutnya. Fungsi keanggotaan berikut derajat eksponen fuzzy yang akan kita pelajari yang berikutnya. Baik, kita langsung ke pembahasan tentang fungsi keanggotaan. Fungsi keanggotaan diperoleh dengan persamaan berikut. 1 dibagi dengan, perhatikan I dan juga C. I dan juga C itu merupakan nilai untuk data ke I dan juga klaster ke C. Data yang pertama akan dikurangkan ke klaster 1. Misalkan di sini kita akan menghitung derajat dari data pertama, misalkan I-nya sama dengan 1, C-nya sama dengan 1. Berarti kita akan menghitung derajat keanggotaan data pertama ke klaster pertama. Kemudian derajat keanggotaan data pertama ke klaster kedua, dan seterusnya. Nah, di sini ada nilai eksponen M. Kita bisa tentukan. Misalkan nilainya adalah 2, ya, maka kita peroleh 2 per 2 kurangi 1 atau 2 per 1. Sehingga kita peroleh derajat eksponennya di sini adalah 2. Kemudian untuk melakukan perbaikan pusat klaster digunakan persamaan berikut, yaitu derajat keanggotaan dikalikan dengan data tersebut.
kemudian dibagi dengan jumlah dari keseluruhan derajat keanggotaannya. Baik, kita langsung ke contoh. Kita anggap sebuah citra hanya memiliki satu jenis fitur. Jika di GLJM kita sudah pernah mempelajari ada 4 fitur utama, yaitu kontras, correlation, energy, dan homogeneity. Di sini untuk menyederhanakan contoh, kita gunakan hanya satu buah fitur dengan nilai berikut. Misal kita punya citra A, kemudian nilai fiturnya 1, D nilai fiturnya adalah 3, D nilai fiturnya adalah 6. Ya, sekali lagi ini hanyalah contoh agar kita lebih mudah dalam mengaplikasikan fungsi FCM kepada data citra. Nah, kemudian akan dilakukan segmentasi FCM dengan derajat keanggotaan, fungsi eksponennya atau M adalah 2, kemudian pusat klaster dipilih secara acak, dan didapatkan nilai 3 dan 5. Karena kita akan membaginya menjadi 2 buah klaster. Jika 3 klaster, maka kita tentukan C3, dan juga jika lebih dari 2 klaster. Baik, kita langsung ke implementasi untuk fungsi dan pusat klasternya. Untuk data pertama, kita tadi masih ingat kita punya data pertama yaitu nilai fiturnya 1. X1. Kemudian C1 kita punya 3. Kemudian pusat klaster 2 kita punya 5. Maka untuk menghitung derajat keanggotaan data pertama ke klaster pertama atau mu11 data ke-1 ke pusat klaster pertama adalah 1/1 karena tadi nilai data yang pertama atau fiturnya adalah 1, maka kita masukkan di sini 1. Kemudian dikurangi dengan pusat klaster 1. Pusat klaster 1 kita perhatikan di sini adalah 3. Sehingga di sini kita peroleh dari pusat klaster 1 yang bernilai 3. Nah, dibagi dengan data pertama dikurangi dengan pusat klaster C. Di sini nilai C-nya adalah 1. Ya, Anda bisa tambahkan catatan di sini, misalkan nilai I datanya adalah 1, nilai C juga 1. Nah, di sini nilainya adalah I, ini adalah I, kemudian di sini adalah kita tadi menggunakan persamaan yaitu iterasi untuk K, maka di sini kita berikan nilai K. K-nya 1. Nah, karena ada lebih dari satu pusat klaster, maka langkah berikutnya kita tambahkan dengan perhitungan untuk ke pusat klaster yang berikutnya atau kedua. Nah, untuk kondisi di sini nilai I-nya akan tetap sama, datanya 1, pusat klasternya 1, karena pusat klaster di bagian pembilang itu mengikuti nilai J. I dan J, mereka masih sama. Yang berbeda adalah nilai K. Perhatikan, K mengalami increment atau kenaikan sesuai dengan persamaan ini. Ini akan selalu mengikuti nilai I, misalkan mu11 maka akan selalu X1, C1. X1, nah di sini K-nya increment, maka akan naik C1, C2, dan seterusnya hingga pusat klaster yang terakhir. Nah, nilai K-nya 2, maka kita gunakan C2. Nah, diperoleh nilainya adalah 5. Nah, singkat kita peroleh hasil akhirnya adalah 4/5 atau 0,8. Nah, sampai di sini Anda bisa jeda atau pause dulu untuk memulai latihan dengan nilai data yang berbeda. Nah, jika Anda sudah selesai dan mendapatkan hasil yang sesuai, maka kita lanjutkan untuk menghitung derajat keanggotaan data pertama
ke klaster kedua. Sehingga kita tuliskan di sini terlebih dahulu I sama dengan 1, J sama dengan 2. Di sini ini adalah I, ini adalah J. Nilai data akan sama karena nilai datanya adalah data ke-1, maka akan sama nilainya 1, 1, 1. Kebetulan di sini data pertama bernilai fitur 1. Bukan berarti data kedua nanti nilainya 1, tetapi 3. Nah, apa yang berbeda? Perhatikan, karena di sini mengikuti J, maka di sini kita menggunakan nilai J yaitu 2. J, J. Nilai J-nya adalah 2. Sama seperti yang sebelumnya. Oke, ada koreksi di sini, ini adalah nilai J, klaster ke J. Nilai J-nya adalah 2, maka kita gunakan pusat klaster kedua, yaitu 5. Nah, secara singkat, perbedaannya hanya pada bagian penyebutnya, di mana pusat klasternya untuk derajat anggota data pertama ke klaster kedua adalah dikurangi dengan nilai pada klaster kedua, atau 5. Hal yang sama juga terjadi di bagian penyebut. Di sini nilai K masih bernilai 1, di sini nilai K sudah bernilai 2. Bagaimana jika datanya lebih dari, atau pusat klasternya lebih dari 5, ya maka akan dilakukan proses berikutnya, ditambah, dan seterusnya, hingga pusat klaster terakhir. Nah, singkat kita peroleh hasil akhirnya adalah 1/5 atau 0,2. Nah, satu catatan penting, jumlah seluruh derajat keanggotaan pada sebuah data harus bernilai 1 atau 100%. Misalkan di sini kita cuma punya 2 buah pusat klaster, maka akan dihitung data 1 ke klaster 1, data 1 ke klaster 2. Jika data 1 ke klaster 1 nilainya adalah 0,8, maka sisanya pasti 0,2. Kebetulan di sini hanya ada 2 derajat keanggotaan. Sehingga secara singkat, jika hanya ada 2 pusat klaster, kita hanya perlu menghitung derajat keanggotaan terhadap pusat klaster pertama. Maka pusat klaster sisanya pasti nilainya adalah 1 dikurangi derajat keanggotaan pada pusat klaster pertama. Berarti kan jika ini kita jumlahkan, maka nilainya sama dengan 1. Nah, bagaimana jika pusat klasternya ada 3? Maka dihitung data ke pusat klaster 1, lalu dihitung lagi data ke pusat klaster 2. Nah, maka sisanya tinggal kita kurangkan agar menghasilkan 1. Ya, sehingga untuk data pertama kita peroleh derajat keanggotaan ke klaster 1 adalah 0,8 dan ke klaster kedua adalah 0,2. Ya, sampai di sini dulu untuk video yang pertama. Selanjutnya nanti kita akan lanjutkan dengan pembahasan tentang fungsi keanggotaan dari seluruh data, kemudian memperbaiki pusat klaster, dan menghitung fungsi objektif. Lalu terakhir kita akan lakukan implementasi dengan data citra. Baik, sekian untuk video yang pertama. Sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih.